Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 pada pertemuan yang kedua, yaitu bab 3, mengelola informasi dalam teks ceramah. Kompetensi dasar yang kita pelajari yaitu 3.6, menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. 4.6, mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan struktur yang tepat. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini yaitu diharapkan siswa mampu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah, serta terampil mengkonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan struktur dan juga aspek kebahasaan. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini adalah telaah isi, struktur, dan kebahasaan ceramah. Unsur-unsur ceramah, kemudian struktur ceramah, kaidah kebahasaan, dan simpulan pada isi ceramah. Yang pertama yaitu unsur-unsur ceramah terdiri dari penceramah, yaitu orang yang melakukan kegiatan berceramah, kemudian adanya pendengar atau audiens, kemudian materi yang akan disampaikan, dan metode yang digunakan dalam menyampaikan ceramah. Dibagi menjadi ada metode impromptu, yaitu berceramah tanpa persiapan, kemudian extemporal, berceramah dengan mempersiapkan garis besar yang akan disampaikan atau kerangka dalam yang ceramah, kerangkanya, menyiapkan kerangkanya. Kemudian metode naskah, yaitu membaca naskah ketika berceramah. Hafalan, yaitu dengan menghafal materi ceramah. Dan metode gabungan, yaitu menggunakan metode dari naskah dan juga menghafal. Kemudian media dalam menyampaikan ceramah itu dapat melalui televisi, radio, koran, majalah, dan lain-lain. Berikutnya kita akan bahas tentang struktur teks ceramah. Yang pertama diawali dengan pembukaan. Pada bagian pembukaan ini yaitu didahului dengan mengucap salam, sapa, ucapan terima kasih atau puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian isi, di dalam isi disampaikan pengantar materi atau maksud dan tujuan dalam berceramah. Kemudian inti yang akan disampaikan pada ceramah, dan bagian ketiga yaitu penutup, permohonan maaf jika mungkin ada salah kata, kemudian ucapan terima kasih, dan salam penutup. Berikutnya kaidah kebahasaan teks ceramah. Kaidah kebahasaan teks ceramah yaitu adanya kalimat imperatif atau kalimat perintah, ada kalimat perintah biasa, kalimat perintah permintaan, ajakan, kemudian larangan, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian adanya kata ganti. Kata ganti atau pronomina, yaitu kata ganti orang, itu dibagi menjadi kata ganti orang pertama, yaitu tunggal, aku, saya. Kemudian orang kedua, Anda, kamu. Kemudian orang ketiga, ya, contohnya ia, dia, dan juga mungkin mereka. Kemudian ada kata teknis atau peristilahan, ya. Istilah yang dapat ditemukan dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian kata kerja mental, kemudian kalimat majemuk, khususnya kalimat majemuk bertingkat,
yaitu kalimat yang terdiri dari minimal 2 verba utama yang biasanya ditandai dengan adanya konjungsi atau kata penghubung. Berikutnya, kegiatan menyimpulkan teks ceramah atau isi teks ceramah. Yang pertama yaitu diawali dengan mencatat pokok-pokok isi ceramah dan membuat simpulannya. Aspek yang harus diperhatikan dalam menyimpulkan isi ceramah yaitu simpulan harus memuat seluruh pokok ceramah, simpulan tidak boleh menyimpang dari isi ceramah, dan simpulan itu bukan komentar, melainkan ringkasan isi dari ceramah. Berikutnya yaitu penyusunan teks ceramah. Yang harus diperhatikan ketika menyusun teks ceramah, yang pertama menentukan topik teks ceramah terlebih dahulu, kemudian tujuan teks ceramah, kemudian membuat kerangka teks ceramah dan mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks ceramah. Topik dalam teks ceramah yaitu pokok pembicaraan dalam ceramah. Topik dapat digunakan dalam menyusun teks ceramah yaitu biasanya masalah pendidikan, peristiwa aktual. Aktual ini adalah peristiwa yang nyata atau benar terjadi dan yang masih hangat. Kemudian pengalaman pribadi, kemudian isu budaya, permasalahan sosial, dan permasalahan remaja. Sedangkan tujuan dalam berceramah yaitu ada dua tujuan, yaitu umum dan tujuan khusus. Tujuan umum itu memberitahukan, yaitu sebagai informatif, kemudian mempengaruhi pendengar atau audien itu yaitu persuasif, dan menghibur atau rekreatif. Ini sudah Ibu sampaikan pada pertemuan pertama juga. Yang berikutnya yaitu kerangka ceramah dapat disusun sebagai berikut. Biasanya kalau kerangka dalam berceramah ini digunakan pada metode berceramah yaitu extemporan. Yang pertama, menentukan tema ceramah berdasarkan topik, kemudian menulis pokok-pokok isi ceramah atau outline terlebih dahulu, dan mengembangkan pokok ceramah menjadi paragraf yang padu. Dan bagaimana cara menyusun teks ceramah? Yang pertama, mengembangkan kalimat-kalimat berdasarkan gagasan pokok yang telah dicatat menjadi paragraf. Yang kedua, menyusun paragraf menjadi susunan atau struktur teks ceramah yang berisi pendahuluan, isi, dan penutup. Dan yang ketiga, mencermati kembali hasil susunan teks ceramah dan merevisi jika ada kekeliruan, baik dalam ejaan, tanda baca, maupun konstruksi kalimat. Untuk tugas membuat video berceramah, durasi minimal 5 menit, dan dilakukan dengan menutup mata. Ya, ini untuk mengantisipasi supaya benar-benar berceramah secara lisan tanpa membawa teks. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Ibu akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.